Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Madia Samfadila, absen 12 9D. Saya Husnul Nafifah, absen 15 kelas 9D. Di sini kami akan menceritakan kembali tentang peristiwa terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang menjadi babak baru dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Kota Semarang menjadi saksi bisu dari ketegangan pertempuran yang mencapai puncaknya. 5 hari tersebut menjadi Kota Semarang sebagai medan pertempuran yang mempertaruhkan nasib dalam merebut kemerdekaan dari kekejaman penjajahan bangsa asing kala itu. Alasan perebutan yakni karena Kota Semarang merupakan wilayah yang sangat strategis. Pertempuran 5 hari di Semarang bukan sekedar pertempuran fisik saja, melainkan sebagai cerminan atas semangat perjuangan, keberanian rakyat, dan kepentingan politik yang beragam. Latar belakang pertempuran 5 hari di Semarang. Sesuai namanya, pertempuran 5 hari di Semarang berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 15 hingga 20 Oktober 1945 saat masa penjajahan Jepang. Awal mula pertempuran ini disebabkan oleh pasukan Jepang yang tidak menerima kekalahannya terhadap sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini membuat Jepang kesal, di mana Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada pemuda Indonesia. Hal ini pun membuat Indonesia dalam posisi yang tidak nyaman dari penjajahan. Selain itu, pemicu lainnya dari pertempuran ini adalah lepasnya tawanan Jepang dan terjadinya pembunuhan yang menewaskan Dr. Kalyadi, kepala pusat laboratorium dari Rumah Sakit Rakyat. Berikut adalah kronologi peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 19 Agustus 1945 merupakan awal mula dari pertempuran yang melibatkan semangat juang para pemuda dan rakyat Semarang dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia yang menjadi awal dari peristiwa dramatis pada bulan Oktober 1945. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, saat itu radio menyiarkan terkait perpindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke Indonesia. Hal ini pun membangun semangat perlawanan di kalangan pemuda Semarang. Hingga pada tanggal 14 Oktober 1945, ketegangan pun semakin meningkat ketika 400 tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh pemuda ke penjara Bulu. Upaya tersebut pun diiringi dengan tawanan yang melarikan diri dan meminta perlindungan kepada batalion Gedoputai. Perebutan senjata pun dilakukan pemuda terhadap Jepang, dan terjadilah pertempuran sengit yang dikenal sebagai pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal yang sama, petugas kepolisian Indonesia yang menjaga persediaan air di Wungkal pun ditangkap oleh Jepang dengan dirucuti dan disiksa. Selain itu, kabar persediaan air di ledeng Candi yang diracuni juga menimbulkan kegelisahan, dan Dr. Karyadi yang ingin memeriksa dibunuh oleh tentara Jepang. Kemarahan Jepang pun mencapai puncak ketika Mayor Jenderal Nakamura ditangkap oleh para pemuda di Magelang. Hal ini pun memicu balas dendam Jepang. Pada hari kedua dan ketiga, Jepang berusaha memperoleh kembali wilayah Semarang. Selain itu, bantuan dari Indonesia telah datang dari berbagai penjuru, baik dari barat yaitu Kendal dan Weleri, timur yaitu Demak, Kudus, Pati, dan Purwodadi, serta dari selatan yaitu Solo, Magelang, dan Yogyakarta. Pada tanggal 17 Oktober 1945, perundingan gencatan senjata di Candi Baru tercapai dan disetujui oleh Indonesia. Meski demikian, Jepang tetap melanjutkan pertempuran. Pada hari kelima, tepatnya pada tanggal 18 Oktober, Jepang berhasil mematahkan serangan para pemuda. Utusan pemerintah pusat pun berdatangan untuk merundingkan perdamaian. Perjanjian gencatan senjata pun tercapai, dengan ancaman dari Nakamura yang hendak melakukan pengeboman kota Semarang jika senjata tak diserahkan paling lambat 19 Oktober pukul 10.00 waktu Indonesia Barat.
Kemudian pada 19 Oktober 1945, ketika tentara sekutu mendarat di Pelabuhan Semarang, pasukan Inggris termasuk Gurkha tiba untuk melucuti tentara Jepang untuk mengakhiri pertempuran yang telah merenggut banyak nyawa dan menorehkan luka mendalam pada kota Semarang. Akhirnya dengan kedatangan sekutu dan terlibat dalam perjanjian 20 Oktober 1945, di mana pertempuran 5 hari di Semarang berakhir dengan pihak sekutu yang mengalahkan dan melucuti senjata pasukan Jepang. Untuk mengenang perjuangan di pertempuran tersebut, kemudian didirikanlah Monumen Perjuangan Tugu Muda di Simpang 5 Semarang. Tokoh pertempuran 5 hari di Semarang. R. Karyadi adalah pejuang Indonesia sekaligus dokter pahlawan nasional yang gugur dalam pertempuran 5 hari di Semarang. M.R. Wongsonegoro adalah Wakil Perdana Menteri Indonesia Kabinet Ali Sastro Aminjojo I pada tahun 1953 hingga tahun 1955 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1951 hingga tahun 1952. Selain itu, pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia, ia juga bergabung dengan BPU PKI mewakili Surakarta. Dr. Soekarno adalah pahlawan nasional Indonesia asal Cilacap. Ia juga turut menjadi berjuang perebutan kembali Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Indra Nakamura adalah perwira tinggi yang ditangkap oleh Tentara Keamanan Rakyat di Magelang. Mayor Kido, pimpinan Kido Butai yang berpusat di Jatingaleh. Kido Butai adalah prajurit yang ditarik mundur dari area pertempuran Asia Pasifik. Sekian narasi dari kami, bila ada kesalahan mohon maaf. Jangan lupa like and share video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.